Hai semuanya, pernah gak sih kalian ngerasa kayak kosong? Tapi bukan kosong biasa ya, kosong yang bikin kalian kayak gak merasa hidup. Nah, bayangin kalau perasaan itu beneran jadi keyakinan. Bukan cuman ngerasa, aku capek banget hidup, tapi benar-benar percaya kalau diri kalian udah mati. Secara harfiah, itu yang terjadi sama orang-orang yang ngalamin Cotard's delusion. Suatu kondisi psikologis yang langka banget, tapi ngeri juga kalau dipikirin. Dan hari ini, saya pengen ngobrol bareng kalian soal itu. Sambil santai, tapi tetap dalam. Karena hal-hal kayak gini bikin kita jadi mikir ulang tentang apa sih sebenarnya makna hidup. Jadi, Cotard's delusion ini tuh semacam gangguan delusi, di mana seseorang yakin banget kalau dirinya udah meninggal. Atau organ-organnya udah gak ada. Bahkan ada juga yang percaya kalau mereka itu udah membusuk atau gak punya darah lagi di tubuhnya. Kelihatannya absurd ya, tapi buat mereka itu real. Seolah-olah seluruh sistem kesadarannya udah disconnect dari realita. Kayak dia hidup di dimensi yang gak nyambung sama dunia tempat kita berpijak. Sekarang coba kalian bayangin, bangun tidur, buka mata, tapi ngerasa diri kalian udah mati. Nggak ada rasa lapar, nggak ada emosi, bahkan cermin pun terasa asing. Kalian bisa jalan, bisa ngomong, tapi di dalam hati yakin banget, aku udah nggak hidup. Dan parahnya, ini bukan delusi yang bisa disadarkan dengan logika biasa, karena ini nyangkutnya di persepsi realita itu sendiri. Kadang saya mikir, gimana bisa otak manusia yang luar biasa canggih ini justru bisa ngeyakinin diri kita hal yang sebegitu ekstrem? Tapi disitulah kerennya, dan juga mengerikannya, psikologi manusia. Otak itu powerful banget. Dia bisa nyembuhin, tapi juga bisa ngejatuhin kita ke lubang yang paling dalam. Cotard's delusion biasanya muncul bareng kondisi mental lain, kayak depresi berat, skizofrenia, atau gangguan bipolar. Jadi ini bukan cuma soal percaya aneh-aneh, tapi udah nyambung ke luka yang lebih dalam. Luka yang bikin realita jadi bengkok. Dan menurut saya, bagian paling nyentuh dari kasus ini tuh bukan cuma soal delusinya, tapi tentang rasa keterpisahan. Orang yang ngalamin Cotard's delusion sering banget ngerasa dia udah gak nyambung sama dunia. Kayak udah gak punya tempat, gak punya fungsi, bahkan gak layak untuk hidup. Dan kalian tahu gak, itu sebenarnya perasaan yang gak asing buat banyak dari kita. Mungkin kita gak sampai percaya diri udah mati, tapi kita pernah ngerasa, apa aku benar-benar ada? Apa kehadiranku berarti? Atau bahkan, kenapa aku kayak gak terlihat? Saya rasa Cotard's delusion ini jadi semacam metafora ekstrim dari rasa keterasingan yang bisa dialami siapapun. Dan itu bikin kita sadar betapa pentingnya koneksi. Bukan cuma koneksi internet, tapi koneksi emosional. Koneksi dengan diri sendiri, dengan orang lain, dan dengan dunia. Karena saat koneksi itu putus, kita bisa kehilangan rasa hidup. Bukan secara biologis, tapi secara eksistensial. Banyak dari kita ngejalanin hidup kayak robot. Bangun, kerja, pulang, tidur, ulang lagi, dan lama-lama kita mulai mempertanyakan makna semua ini. Nah, Cotard's delusion tuh kayak manifestasi paling gelap dari pertanyaan itu. Dia muncul waktu seseorang udah kehilangan makna hidup sepenuhnya. Dan bukan cuma kehilangan, tapi juga yakin bahwa makna itu udah gak ada buat dia. Udah terlambat, udah mati. Tapi di sini saya nggak pengen kalian ngerasa takut, justru sebaliknya. Saya pengen kalian sadar betapa pentingnya memperhatikan kondisi mental kalian. Kadang kita terlalu fokus sama tubuh, apa udah makan, udah olahraga, tapi lupa nanya, gimana kabar hatiku hari ini? Gimana pikiranku? Masih kuat? Atau udah mulai lelah banget? Dan buat kalian yang pernah ngerasa hampa atau ngerasa kayak gak hidup dalam hidup kalian, percayalah, kalian gak sendirian. Gak semua orang ngerti rasanya,
Tapi itu bukan berarti kalian aneh. Manusia itu kompleks. Dan gak semua luka kelihatan. Ada luka yang diam, tapi dalam. Dan luka yang dalam biasanya butuh waktu buat sembuh. Bukan dengan dipaksa bahagia, tapi dengan didengerin, diterima, ditemani. Saya jadi ingat satu kutipan dari Viktor Frankl, seorang psikiater yang selamat dari kamp konsentrasi Nazi. Dia bilang, manusia bisa bertahan hidup dalam kondisi seberat apapun, selama dia punya makna untuk dijalani. Jadi waktu seseorang sampai percaya dirinya udah mati, mungkin karena dia udah kehilangan makna itu. Dan tugas kita, kalau bukan buat diri sendiri, adalah bantu orang lain nemuin kembali makna hidupnya. Kadang saya mikir, dunia ini terlalu cepat, terlalu bising, dan kita jadi lupa buat benar-benar hadir. Kita hidup, tapi nggak ngerasa hidup. Nah, Cotard's delusion itu jadi pengingat ekstrim, bahwa kita nggak bisa terus-menerus mematikan emosi kita. Karena pada akhirnya, kalau kita nggak ngerasa sedih, nggak ngerasa senang, nggak ngerasa apa-apa, apa bedanya kita sama mayat hidup? Tapi saya juga percaya satu hal, bahwa selama kita masih bisa merasakan, sekecil apapun, itu tandanya kita masih hidup. Masih ada sesuatu yang bisa dibangun. Masih ada harapan. Bahkan dari kegelapan paling pekat pun, kadang cahaya itu bisa muncul. Dan buat saya, salah satu cahaya itu adalah ngobrol kayak gini. Ngobrol dari hati ke hati, ngomongin hal yang mungkin gak biasa dibahas di tongkrongan. Tapi penting. Kalian tahu, hal yang paling menyembuhkan kadang bukan jawaban, tapi ditemani. Bukan solusi, tapi didengar. Dan mungkin, buat orang-orang yang ngerasa kosong, justru yang mereka butuhin adalah rasa kalau mereka masih punya tempat. Masih punya ruang. Masih ada orang yang pengen ngerti. Jadi, kalau kalian nonton ini dan lagi ngerasa sendirian, saya cuma mau bilang, saya dengar, saya ngerti, dan kalian masih hidup. Masih ada kemungkinan untuk pulih. Bahkan kalau kalian sendiri belum percaya itu, saya percaya. Dan kadang, itu cukup buat mulai jalan pelan-pelan lagi. Hidup gak selalu soal besar. Gak selalu soal sukses atau gagal. Kadang, hidup itu cuma tentang bisa ngerasain hangat sinar matahari di pagi hari. Dengar lagu yang bikin dada adem, atau lihat orang yang kita sayang senyum karena kita hadir. Hal-hal kecil itu, kalau kita bisa sadari, bisa jadi jangkar buat tetap bertahan. Bahkan ketika pikiran kita berusaha bilang hal yang sebaliknya. Saya yakin, di balik delusi tergelap, tetap ada jiwa yang pengen sembuh. Dan kita semua punya luka. Cuma bentuknya aja yang beda-beda. Ada yang kelihatan, ada yang enggak. Tapi luka bukan akhir dari cerita. Kadang, dari luka itulah kita tumbuh. Belajar ngerti. Belajar menerima. Dan yang paling penting, belajar hidup. Bukan sekadar bertahan. Jadi kalau hari ini kalian ngerasa kosong, coba tarik napas pelan-pelan. Rasain udara masuk ke tubuh kalian. Itu tandanya kalian masih di sini. Masih nyata. Masih hidup. Dan itu bukan hal kecil. Itu anugerah.